Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya Subhan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Dedi dari Direktur HSD dan seluruh jajaran, Pak Leo dari Family Member yang saya hormati, Pak Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Dr. Budi, Pak Camat, Pak Kades, Ibu-ibu kader, Bapak Ibu guru, tokoh masyarakat, tokoh adat, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mohon secara pribadi. Tentunya syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul beristirahat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang mudah-mudahan sekecil apapun yang kita laksanakan berdampak positif untuk kemajuan Kabupaten Subang, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat menjadi amal kebaikan untuk bekal kita di akhir nanti. Tentunya secara pribadi di atas nama pemerintah daerah Kabupaten Subang, saya mengucapkan terima kasih kepada ICSD dan juga Peter yang melaksanakan PLT ini bersama dengan Dinas Kesehatan dan juga BPNKB, yang mudah-mudahan sebagai komitmen kita, upaya kita untuk mewujudkan manusia anu cagil, bagir, pintar, singal, dengan tur-lutir. Nah, mudah-mudahan cita-cita yang kita harapkan bersama ini bisa kita wujudkan dengan cara yang sederhana, tapi bisa merubah sebuah perubahan yang sangat besar, khususnya di Kabupaten Subang. Ada kata bijak mengatakan, yang sering saya katakan, bahwa setiap zaman pasti ada orangnya, dan setiap orang pasti ada zamannya. Pertanyaannya, di zaman kita sekarang, ada yang menjadi RT, ada yang menjadi RW, ada yang menjadi kades, camat, guru, tokoh masyarakat, bahkan ada yang menjadi kadis dan bupati. Pertanyaannya, apakah kita sudah mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk negara dan bangsa dan juga Kabupaten Subang, atau sebaliknya, kita malah menjadi beban bagi negara dan bangsa dan juga Kabupaten Subang. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini adalah orang-orang yang sangat bermanfaat dan juga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk sesama, khususnya warga masyarakat Kabupaten Subang. Saya masih ingat yang dikatakan oleh guru saya waktu di SD, di SMP, bahwa sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat. Bahkan sering diistilahkan, orang bermanfaat ini harus berperilaku seperti tangan. Kenapa seperti tangan? Tangan mah untuk jeluhan, tangan mah untuk kematian. Segala dicabak, segala dirampak, segala dipegang. Contoh, misalkan kaki kita menginjak kotoran, entah itu kotoran ayam atau kotoran sapi, dibersihkan oleh apa? Pertama, bukan white boy. Terus pantat kita gatal, digaruknya oleh apa? Terus hidung kita banyak kotoran, dibersihkan oleh apa? Telinga kita juga banyak kotoran, dibersihkan oleh apa? Oleh tangan kejeluhan, kebauan, kematian. Nah, pemimpin harus seperti itu, dan orang pun harus seperti itu. Jangan seperti barang yang satu. Nah, kepada dia manusiakan dengan berada, namun sejumatan namun berat, meskipun. Nah, orang jangan seperti yang satu itu harus singat pantai eta mahan boga kahayan, maripukeun batur. Tengah puting boga kahayan, ya, ripuh sarabea. Seribu, nantos. Hoyong naon kira-kira? Hoyong kahampangan lah, sebenarnya kebarang roasting. Apa saya boga kahayan, mata harus membuka. Kemudian kaki harus melangkah ke WC. Pintu, tangan harus membuka pintu WC. Pintu celana kesewa WC, kalau laksana niatna. Nyebutkeun nuhun terus atosna. Nah, orang atau manusia jangan seperti itu. Mari mungkin batur, sing hayang dilayani. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, tadi di zaman kita,
ada yang jadi RT, ada yang jadi kadis, jadi bupati, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemajuan kabupaten. Nah, kemudian kaitan dengan masalah kesehatan, saya merasa bangga. Di Kabupaten Subang ini, walaupun kita baru sederhana berpikiran untuk masalah kesehatan, tapi prestasi-prestasi yang telah kita ukir bersama sangat luar biasa. Tahun 2010 kemarin kita dinyatakan sebagai Kabupaten Sehat. Di Jawa Barat hanya ada 2 kabupaten tidak salah, dengan Sukabumi. Nah, ini sangat luar biasa, walaupun di lapangan, ya penghargaan tetap penghargaan, ada rasa bangga, tapi kadang-kadang ada rasa malunya. Ya, saya lebih baik tidak memiliki penghargaan, tapi di lingkungan sudah mencerminkan sebuah perilaku yang sehat. Tapi saya sangat malu kalau kita dapat penghargaan, tapi di lapangan masih ada ya perilaku masyarakat kita yang tidak mencerminkan kehidupan yang sehat. Ini sesuai dengan pernyataan seorang malap yang namanya Ed Stephen. Dia adalah warga negara Inggris. Dia menyatakan bahwa dikala saya berjalan di negara-negara non-muslim, perilaku tata lingkungannya sudah mencerminkan kehidupan muslim. Tapi dikala saya berjalan di negara-negara yang muslim, justru sebaliknya, perilaku dan tata lingkungannya malah tidak mencerminkan sebuah perilaku seorang muslim. Memang kalau kita hayati, mungkin saja itu benar pernyataan si Stephen, ataupun kita juga bisa berubah. Kalau kita bandingkanlah Jawa Barat dengan Bali, ya. Bali ini mungkin 90% agamanya Hindu dan Buddha. Tapi di Jawa Barat yang mengenal dengan namanya Anadopatu minal iman dan kubul waktu minal iman, kebersihan juga sebagian dari iman dan cinta tanah air sebagian dari iman. Tapi coba lihat, ya. Katanya, nggak tahu benar atau tidaknya, bahwa Bali ini adalah salah satu provinsi yang sangat rendah tentang demam berdarahnya dan juga malarianya. Nah, kalau di Jawa Barat, ya mungkin saja menjadi pernyataan ataupun menjadi sebuah pertanyaan untuk diri kita, apakah benar apa yang dikatakan oleh Stephen yang tadi dikatakan, dikala dia jalan di negara Muslim, kehidupannya tidak mencerminkan sebuah ajaran yang Muslim. Nah, mudah-mudahan dengan asal seperti ini kita bisa merubah mindset kita, bagaimana Subang ini akan menjadi sebuah kabupaten yang sehat sesuai dengan tadi predikat dan juga penghargaan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Subang, dan di lapangan memang sudah mencerminkan bahwa kita ini sudah layak untuk dikatakan kabupaten sehat. Kemudian ada juga isu-isu nasional yang harus kita perhatikan bersama. Isu nasional yang sekarang tidak muncul di permukaan, yaitu banyaknya produk-produk kosmetik ataupun makanan-makanan yang mengandung zat pewarna dan juga zat pengawet. Saya titipkan secara khusus kepada Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan ini, yang kita awali mulai dari tingkat sekolah dulu. Kalau kita melihat di sekolah-sekolahnya sudah banyak makanan-makanan yang mengandung zat pewarna dan zat pengawet. Memang harganya tidak terlalu mahal, tapi sangat membahayakan. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, 30 tahun yang akan datang akan lahir generasi-generasi yang berpenyakitan. Tapi kalau sekarang kita mulai dididik anak kepala kita untuk makan dan mengkonsumsi makanan yang sehat, insya Allah ini akan menambah rata-rata lama hidup Kabupaten Subang dan akan tadi memunculkan generasi anu sahur, bagir, pinter, singer, senentur, muda. Boleh kita mencontoh salah satu legenda, ya. Di Subang itu ada legenda Sang Kuryang Dayang Sumbi. Nawan ceritanya aja deh, kenapa? Cerita anak boboh kanu jadi. Tapi kalau saya hayati maknanya ternyata bukan itu saja. Ada contoh yang baik dari Sang Kuryang dan juga contoh yang baik dari Dayang Sumbi. Contoh yang baik dari Dayang Sumbi, kalau anak saja cinta kepada ibunya karena mahabbah, walaupun saat itu Dayang Sumbi sudah 500 tahun atau 1000 tahun, anaknya bogoh, ya, anu jadi indungnya, tidak sahabat, tidak sapara, berarti Dayang Sumbi makin kena tinggal kemana? Jadi, awet,
bahkan sepeda dan aja kita pernah amrok. Dayang Sumbi jangkung letik untuk gede untuk urayut bahkan berat badan ada ya ideal lah kan itu. Nah dina ngimpi Mang Ojak pernah ngobrol jeung Dayang Sumbi. Itu naon rahasiana itu bisa awet ngora terus postur tubuhnya ideal untuk kudu aya pegetaan ya. Tapi masih kena langsing turun ternyata rahasianya hanya dua dari Dayang Sumbi. Pertama, Dayang Sumbi selalu mengkonsumsi yang disebut dengan pepaya. Apa tersebut? Gedang. Ini sesuai dengan arahan pemerintah Kabupaten Subang dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Mari kita rindangkan Subang dengan menanam sok pelak-pelak gedang lagi dusun tidak karena kumaha pabriknya di mana dijual. Jadi saya sok pelak asaan kumaha manfaatnya. Namun ternyata pepaya ini sangat luar biasa. Begitu memperangkat uang isu, ya, akhirnya orang yang lancar, sanggup yang ya, sampai Dayang Sumbi itu lagi tiap hari selalu mengkonsumsi pepaya. Dan yang kedua, ya, Dayang Sumbi ini selalu mengutamakan makanan asli produk-produk Kabupaten Subang yang tidak mengandung zat pewarna dan zat pengawet. Akhirnya awet muda, itu kata dari sini. Jadi kalau Dayang Sumbi ayam pizza, ayam martabak, Dayang Sumbi menjelaskan martabaknya. Terus ada KFC, ayam bakaknya, Dayang Sumbi sok bakaknya. Ayam martabak, pizza, mana? Sehat mana? Ayam KFC, ayam bakaknya, mana? Apa? Sehat mana? Lamun ayah tapi donat, saya kue ali, saya suruhnya kue ali ini. Utamakan produk-produk kabupaten. Sama ini juga sesuai dengan arahan pemerintah daerah Kabupaten Subang, utamakan produk-produk Kabupaten Subang yang tidak mengandung zat pewarna dan akhirnya saya suruh sehat. Aturan makanan-makanannya yang buahnya apa kompor, bisa kompor. Kalau kita pelajari secara kesehatan ternyata kita menikmati makanan itu hanya karena kita jelas. Kalau kita diukur dengan selang, mau beli bersama apa? Ya, misalnya, ya itu sebagai karena patuangan maka terbaik dengan kami sudah makan kita membina warnanya, tapi kawaran nggak jenis, silakan. Yang disebut dengan tadi makanan-makanan sehat kita informasikan kepada Pak ini mulai dari tingkat SD, SMP, bahkan SMA. Nah, kemudian juga dulu saya pernah merencanakan ada lomba warung sehat. Ya. Silakan nanti dilanjutkan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Ya, dilombakan dari pemenang pasti disebut bahwa warung yang ada di sekolah itu menjualnya makanan-makanan yang sehat. Kemudian isu yang selanjutnya yang kita kenal yaitu rusaknya lingkungan. Nah, ada kata bijak mengatakan bahwa lingkungan yang kita tempati hari ini itu bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi lingkungan yang kita tempati hari ini adalah pinjaman dari anak cucu kita. Kalau merasa kita pinjam ke anak cucu kita, berarti kita memiliki kewajiban harus memberikan nanti kepada anak cucu kita. Kalau sekarang dalam kondisi sudah makmur, ya harus diberikan pada kondisi yang sama. Bahkan saya merasa bangga yang menjadi bupati di Kabupaten Subang bukan karena gajinya gede, dengan gaji mah yakin atau itu masalah matematika diberikannya kepala dinas. Karena gaji pokoknya adalah pertama tunjangan jabatan bupati Kabupaten Kado gajinya 7 juta. Karena ada daripada pikir-pikir, akhirnya. Tapi kebanggaan saya bukan di sana. Karena kebanggaan saya menjadi warga masyarakat Kabupaten Subang. Subang ini kalau kita lihat satu-satunya kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang diberikan anugerah yang sangat luar biasa, alam yang sangat lengkap. Di Pantura kita memiliki pantai dengan bentangan panjang hampir 80 km dengan isinya. Mau ke laut Lusina, ya, susut ayah di Pantura, atau ayah balapnya
bayawak dan buah jaga ada. Nah, di belakang. Artinya kita tinggal memeliharanya. Orang tambahkan, ya, orang tanjung siang, orang sarang panjang, nuhayang susun itu tidak meser dan dramayu. Tinggal datang ke belakang bawa duit lah 20.000 masuk kurang, insya Allah menang susun. Nah, di tengah ada hamparan sawah yang begitu luas. Sawahnya saya batu orang lari aku. Nah, orang Sunda ada istilah ngaliwat. Ya. Kurang berenang lah mereka ngaliwat beasna sekudu mentak, sekudu meli, Indramayu ke Karawang sudah ada di Subang. Cucut tos saya. Beasna tos saya. Telengkap daya lalabanana tak dipakidulan, gunung sakitu retulna, aya kespong, aya peutuy, jenggo sok beas jeung orang Subang. Lengkap. Boleh saja orang Karawang pilih kepada kita. Di Karawang boga laut, boga sawah, tapi teu boga gunung, boga jenggo. Purwakarta dia punya gunung, punya sawah, punya nah Subang. Nah, inilah balik kebanggaan kita harus menjaga lingkungan yang secara keseluruhan dan juga silahkan jaga lingkungan yang ada di wilayah kita. Bahkan ada seorang ustaz mengatakan, cinta jalma anu sok mikeun runtah sembarangan itu sama dengan pembunuh. Wangian tahu ustaz. Saya buka ustaz orang tidak tahu juga orang mana. Jadi gunakan mati sebutkan pembunuh, ternyata kalau kita hayati benar juga. Kalau kita misalkan membuang sampah di daerah selatan, kemudian sampah itu ngalir ke daerah utara, kemudian jadi banjir, dan banjir itu bisa sampai ada yang meninggal, berarti secara tidak langsung kita menjadi pembunuh. Nah, silahkan jaga lingkungan. Jadi hal-hal kecil kalau kita ingin rapi dalam hidup, ya jangan melakukan hal yang bisa merugikan orang lain. Tadi hidup kita harus bermanfaat. Nah, kemudian rata-rata lama hidup untuk di Kabupaten Subang, alhamdulillah kita di atas rata-rata lama Provinsi Jawa Barat ya dok ya. Kita sudah 60 berapa? 68 ya, 68 tahun. Jadi lamun anak-anak usia 67 11 bulan. Ya, 28 poin suka itu ya kan gitu ya. Ya kita di atas rata-rata lah. Kalau 68 tahun berarti bonus ya ukur standar Rasulullah sudah sangat lebih. Nah, tapi kadang-kadang ya rata-rata rumusan IPM tidak terlalu tidak setuju. Ada hal-hal yang harus kita rubah. Ya. Rumusan IPM. Kalau untuk rata-rata hidup boleh saja kita setuju, tapi khusus untuk daya beli, ya, untuk ekonomi kan diukur daya beli. Nah, daya beli itu diukurnya ya secara langsung sifat konsumtifnya. Padahal kalau misalkan kita mengukur dari daya beli, boleh saja orang itu kaya, misalkan camat boga duit 8 miliar, tapi pas camatnya boga penyakit gula. Kira-kira daharna jeung daging teu. Oh, ditaker. Manya pas camat disebutkeun miskin, padahal duitnya 8 miliar. Jadi istilahnya bukan daya beli. Kalau untuk ukuran IPM ekonomi, tapi bagaimana di desa itu ada setting, ada tabungan. Jadi makin besar masyarakat itu menabung, makin sejahtera desa itu. Tapi lama makin besar masyarakat itu berbelian, justru makin gede sepitanya di desa itu kan dia itu. Jadi akibat patuahan kan daya beli. Sama dengan pendidikan, harusnya bukan melek buruk. Tapi bagaimana di desa itu menciptakan sarjana. Makin banyak di desa itu sarjana berarti makin tinggi pendidikan. Nah, IPM tadi saya katakan bahwa itu adalah sebagai ya penjajahan secara terselubung negara maju untuk negara berkembang kalau saya lihat. Tapi kan itu rumusan nasional yang kita pahami. Yang terpenting bagaimana Subang ini secara ekonomi dan kepentingan dan kesehatan kita di atas derajatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian isu nasional tadi saya dijelaskan, silahkan nanti tanggapi dan juga perhatikan di lingkungan, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kemudian ada juga isu daerah, ya karena mungkin daerah selatan dengan daerah Pantura akan berbeda. Nah, isu daerah diantaranya tadi yang dikatakan oleh Pak Dokter yaitu masalah dolbon, modal, gitu. Di Pantura ini ada yang namanya desa di Lebon Pulau itu yang namanya Pangarangan. Ya, dia sudah menyatakan ODF, ya, bebas buang air besar.
Tapi saya tanya, IWC sudah, ini mah kenapa berarti IWC itu sama orang kota. Jadi WC itu dimanfaatkan dan digunakan apabila tamu ada yang dari kota itu di mana anggar, sudah di sawah, sudah gitu, di kali. Gitu. Jadi silakan, jangan sampai kita terjebak dari kuantitas, ya, sekian desa yang sudah menyatakan ODF atau yang lainnya, tapi di lapangan tadi masih mencerminkan misalnya. Bila perlu, ya kasihlah sosialisasi atau pengarahan bahwa dorobot itu akan dihukum 5 tahun. Kenapa? Melanggar Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi dan porno. Kita merawat dengan sebenarnya. Ya, ada lurah 3 tahun berbahaya. Silakan lah, ada lah ininya. Ya dikaitkan masyarakat mau apa kan ini. Jangan sampai WC dolbon. Nah ini barangkali yang harus kita perhatikan. Jadi masih adalah budaya-budaya di masyarakat yang seperti itu. Dia punya fasilitas, ya, tapi tidak dimanfaatkan. Tapi tetap perilakunya, ya namanya juga kebiasaan. Nah, yang kita harus berubah mindsetnya. Dan itu tantangan hari ini, salah satunya yang akan dibahas untuk TOT ini. Kemudian juga di Kabupaten Subang sudah ada yang dengan bank sampah, Pak Leo. Ya. Bank sampah ini salah satunya di Desa Cimenteng, ya. Cimenteng, Kecamatan Jambe. Ini ada masyarakat yang mengumpulkan sampah. Kemudian sampah itu dibawa ke bank sampah. Nah, di kilo bukan jadi seberaha, namun diuangkan, itu kan ditabungkan. Nah, sekian bulan diberikan. Disebut bank sampah itu, lagi ngumpul-ngumpul sampah jadi tempat pembuangan akhir. Dari bank sampah itu bagaimana sampah rumah tangga ini menjadi sebuah keuntungan bagi rumah tangga. Silakan desa-desa yang belum tahu belajar di Desa Cimenteng. Benar ya Pak, sama Cimentengnya? Nah, Cimenteng. Itu sudah luar biasa perguluran uangnya. Ya. Dari sampah rumah tangga, alhamdulillah bisa untuk melanjutkan sekolah, anak bisa menjaga kesehatan, tapi ditabungkan tadi. Ini masyarakat mah uang sampahnya ke mana-mana. Sudah dipilah di rumah, diberikan ke bank sampah, ditimbang, jadi sebaraha duit. Nah, inilah. Jadi kita harus bisa menularkan. Satu sisi bisa menjaga lingkungan, sisi lain bisa menambah keuntungan secara ekonomi di desa tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu hal aku disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya. Telah mengikuti acara ini berapa lama? 1 hari. Nah, 1 hari. Ya, ini bukan satu pekerjaan yang sangat mudah ya, untuk berubah mindset masyarakat. Walaupun saya kadang-kadang sering mengatakan jangan membangun negara dengan seminar, tapi bangunlah negara dengan karyanya. Banyak seminar, banyak TOT, ya, banyak pelatihan, tapi setelah hari ini bubar, tidak realisasi karena tidak lanjuti, mungkin kita disebut dengan membangun, dengan bernegara dengan seminar. Sudah ribuan kali bahkan jutaan seminar tentang kesehatan, seminar tentang kemiskinan, seminar tentang pendidikan. Tapi kadang-kadang setelah bubar kita tidak pernah ya, melaksanakan apa yang telah kita dapatkan hari ini. Jadi sekecil apapun teori, materi, dan ilmu yang kita dapatkan hari ini, silakan terapkan ya, dan manfaatkan minimal untuk diri kita sendiri dan maksimalnya untuk orang lain. Dan kalau bicara tentang kesehatan, ya, kalau bisa cari lokasi yang pantas dan sesuai dengan dunia kesehatan. Ya. Kalau kita berbicara kemiskinan, kemudian dilaksanakan di hotel berbintang, kira-kira kena kemaknaan. Mungkin. Kalau hanya sebut kemiskinan, tapi opioid merarunah ngumpul, tempat arena rempuk ngumpul, mau mikir kan miskin. Nah, sama juga kalau nanti ya kita berbicara tentang kesehatan, carilah mau di lingkungan yang benar-benar sehat ataupun sebaliknya, cari lingkungan yang benar-benar tidak, ya kita bisa ya larut dalam suasana lingkungan yang ada. Tapi insya Allah hari ini pasti ada manfaatnya dan tentunya saya tidak mengurangi rasa terima kasih ucapkan dua ICSD dan IJP Univer. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan bagi organisasi ini dan mudah-mudahan kita juga bersama dicatat menjadi orang-orang yang mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
Dan yang terakhir, saya mohon maaf kepada seluruh komponen yang ada di Kabupaten Subang, baik itu kepala desa, camat, tokoh masyarakat, guru. Ya. Mungkin tahun 2013 adalah tahun terakhir pengabdian saya untuk di Kabupaten Subang. Apabila belum diberikan manfaat yang sebesar-besarnya, Mang Ojang, kali keluarga, kali Pak Hidayat, ya, mohon maaf. Nusa Gede Gidena, tapi insya Allah kepayunan mudah-mudahan seluruh para pemimpin yang mampu memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Dan untuk menyikapi perpolitikan di Kabupaten Subang tanggal 8 September tahun 2013, silahkan ya, sikapi dengan hati yang bijak dan hati yang elegan. Jangan sampai baik itu pendukung ataupun si kompetitor memecah umat, memecah masyarakat. Behituna ulah sok silih gorengkeun, ulah sok silih salahkeun, sok silakakeun, ya. Dan insyaallah Allah moal hasil angkat harkat derajat seorang manusia, Allah moal hasil. Najan didorong didukung kurang 1.200.000 aktif, diberi duit 8 kontainer, ya. Cek Allah terjadi moal. Tapi najan kurang disilakakeun, dihinakeun, dipoyokan, ya, direndahkeun. Allah jadi pasti dina pawayangan disebutkan diri lungsi lantapaingan. Diri teh gunung, lungsi teh cacing, lantapaingan teh disangka-sangka. Cacing nuletik diberi fitrah Allah bisa nurus bumi, bisa nembus gunung, katembus gunung begitu badannya. Tapi beko sempat jentul badannya, diberi fitrah bisa nurus bumi makan anggar wae di luhur tanah. Artinya apa? Allah tidak akan pernah susah untuk mengangkat harkat derajat. Hanya saya tentunya mengajak pada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Subang, mari kita ciptakan pesta demokrasi di Kabupaten Subang, pesta demokrasi yang berkualitas, agar bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Lamun arek calon wae geus moyokan batur bisa nginakeun batur, komo engke geus jadina, uang misalkan maehan rakyat lagi bakal kuaneueun. Karena dalam dalil politik saya sering mengatakan di bersama kita kades hati-hati. Kalau kita belum hafal yang politik, ulang sekali-kali ngomong politik. Lebih baik ngomong ke isu perut deh, isu betul lah. Sebab politik ada dalil menincene menang bari licik daripada jujur tapi eleh. Kojainya jeung perasaan urang, kojaya jeung agama urang. Dina politik mah cenah, ya, jujur menang ganjaran. Bisik mau menang, siksa. Dalilnya bahkan orang politik mah lamun tangan kanan memberi, ya kalau dalam agama tangan kiri tidak boleh tahu. Tapi di politik tangan kanan memberi, bukan tangan yang tahu, kaki semuanya harus tahu. Jadi ada peluang-peluang yang menghalalkan segala cara, bahkan secara ya kata dalam bahasa Yunani polait itu artinya kan curang gitu. Saya harap bahwa kita tetap jaga kekompakan seluruh elemen, baik itu guru, ya, kades, tokoh masyarakat, sok tunggu karena patulun tanah karena sadapun lindung kawaktu di babaka jangan. Jadi patani sok jadi patani anu sugi, ulah jadi patani tinggal daki. Di pegawai ulah pegawai tinggal sampai jadi pedagangnya sok pedagang anu bener, ulah pedagang tinggal buta. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah, ya, Subang akan lahir menjadi daerah yang pada tundai batu merbu dan akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Bapak Ibu yang hormati, dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, TWT untuk desa sehat dan sekolah sehat, perhelatan resmi dibuka. Semoga apa yang kita laksanakan dicatat menjadi amal kebaikan dan semoga harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat mengikuti TOT dan silahkan manfaatkan ilmu yang kita dapatkan untuk dilaksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Ustadz Dayat dan